Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefania Naru dari IKP semester 2 Stikes Wirahusada Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat melalui sublingual, rektal, dan vagina. Yang pertama, tahap berinteraksi. Tahap berinteraksi yang pertama, kita mengecek status pasien agar mengetahui obat apa yang diberikan kepada pasien dan dosisnya. Yang kedua, kita menyiapkan alat-alat. Yang pertama, menyiapkan alat sublingual, rektal, dan vagina. Yang kedua, kain kasa, tisu, handscoon, pelumas pusotorial, pengalas, dan bengkok. Yang ketiga, cara memberikan obatnya dengan tahap 6 benar. Selanjutnya, kita mencuci tangan sebelum ke pasien. Habis itu, tahap orientasi. Yang pertama, kita menjelaskan tujuan yang akan kita lakukan kepada pasien. Identifikasi pasien agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Setelah itu, kontrak waktu, tutup sampiran, dan berikutnya tahap kerja. Yang pertama, sublingual. Obat yang diberikan pada pasien secara sublingual dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Meskipun cara ini jarang dilakukan, namun seorang bidan harus mampu melakukannya. Obat yang sering diberikan dengan cara ini adalah nitrogliserin, obat vasodilator yang mempunyai efek vasodilatasi pembuluh darah. Obat ini banyak diberikan kepada pasien yang mengalami nyeri dada akibat angina pectoris. Yang kedua, contoh sublingual. Pasien diberitahu untuk tidak menelan obat karena bila ditelan obat menjadi tidak efektif oleh adanya proses kimiawi dengan cairan lambung. Untuk mencegah obat tidak ditelan, maka pasien diberitahu untuk membiarkan obat tetap di bawah lidah sampai obat menjadi hancur dan terserap. Yang pertama, keuntungan sublingual. 1. Obat cepat, tidak diperlukan kemampuan menelan. Yang kedua, kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari atau tidak lewat vena aorta. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, absorpsi tidak adekuat. Yang kedua, kepatuhan pasien kurang. Yang ketiga, membutuhkan kontrol agar pasien tidak menelan. Yang kedua, cara pemberian obat secara rektal merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Tindakan pengobatan ini sering disebut pemberian obat supositorial yang bertujuan untuk mendapatkan efek obat terapi menjadi lunak pada daerah feses dan merangsang buang air besar. Kelebihan perektal dapat dipakai jika pasien tidak bisa beroral, dapat dicegah first pass, metabolisme, pilihan terbaik, dan anak-anak. Yang kedua, kekurangan perektal, absorpsi tidak adekuat, banyak pasien tidak nyaman atau risih perektal. Yang terakhir, cara pemberian obat per vagina merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Obat ini tersedia dalam bentuk krim dan supositorial yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Kelebihan per vagina, obat cepat bereaksi, efek yang ditimbulkan bersifat lokal. Kekurangannya dapat membangkitkan rasa malu, kesulitan dalam melakukan prosedur terhadap wanita lansia. Setiap perabas yang dikeluarkan memungkinkan berbau busuk. Dan yang terakhir, tahap pendokumentasian. Nama perawat, tindakan yang dilakukan, dan pemberian obat apa saja. Kemudian tulis SOAP-nya. Subjeknya pasien mengatakan apa, observasi apa yang kita observasi, kalau A-nya apa yang kita lanjutkan, dan P-nya itu planning. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada
kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.